Marilah mendaftar sebagai anggota koperasi CBD. Kami akan tetap menunggu. Nah, bisa hubungi juga siapa-siapa pengurus kita, ada semua kok di CBD. Dan program KDMP ini adalah peluang yang sangat besar bagi kita semua, dan diharapkan agar teman-teman dan masyarakat di desa CBD semuanya ikut mendaftar, ikut berkontribusi di program KDMP-nya kita ini agar programnya kita ini berjalan gitu, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast One Tree. Saya Agi Mukti selaku host, dan pada malam hari ini kita bakal bahas lebih lanjut tentang KDMP. Untuk itu pada malam hari ini sudah ada kedatangan kita tamu spesial dengan Pak siapa? Pak Gembira. Oke, Pak Gembira. Ya. Sekarang. Seperti perasaan saya pada malam hari sangat gembira karena kita pada malam hari ini bakalan bahas soal KDMP. Mungkin teman-teman di luar sana penasaran apa sih itu KDMP? Apakah KDMP itu Kang Deddy Mulyadi Premium atau apa? Untuk itu lebih lanjut, mari kita bahas bersama Pak Gembira. Oke, baik. Halo semuanya, kenalkan saya Ketua KDMP Desa CBD. Ketepatan saya punya diundang gitu ya. Ada kehormatan sedikit ditanya-tanya tentang KDMP, saya sangat senang ya. Nah, KDMP itu adalah Koperasi Desa Merah Putih. Ini programnya Prabowo yang memang harus segera katanya, segera yang harus diimplementasikan ataupun direalisasikan di kehidupan masyarakat. Kayak gitu. Oke. Ya. Jadi KDMP itu adalah singkatan dari Koperasi Desa Merah Putih yang merupakan program baru dari Presiden Prabowo. Ya, betul sekali. Oke, seperti itu ya teman-teman. Untuk selanjutnya, kenapa sih Bapak KDMP ini menjadi hal yang viral atau menjadi trending gitu di media sosial seperti Facebook, TikTok dan sebagainya? Oke, kalau bilang masalah viral karena tadi gini, pemerintah pusat, presidennya kita itu memang menekankan gitu ya, ekonomi masyarakat itu harus ditingkatkan, tapi dia mau sentralkan di koperasi ini, seperti itu. Jadi kabar baiknya itu kita orang di daerah-daerah, di desa-desa itu akan memiliki koperasi yang memang sentral ekonomi gitu. Oke. Jadi koperasi nantinya jadi akan menjadi sentra ekonomi yang ada di desa itu sendiri ya? Iya, harapan program ini begitu gitu, harapan program KDMP ini gitu, harapannya seperti itu. Tapi kita minta doa semoga di CBD, ketepatan saya ketuanya, saya harap itu bisa terjadi gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya Bapak. Menurut Bapak sendiri, apakah KDMP ini bakal menjadi peluang untuk desa kita atau bagaimana Bapak? Wah, itu sudah pasti. Itu sudah pasti peluang bagi desa kita dan khususnya bagi anggota KDMP yang ada di desa CBD ini gitu ya. Contoh, dia akan mempermudah segala kebutuhan masyarakat. Iya, kebutuhan pokoknya itu akan disiapkan di gerai-gerai koperasi itu loh. Jadi masyarakat nggak perlu jauh-jauh lagi gitu ya. Dan yang kedua, kalau misalkan ada hasil produksinya masyarakat, dia nggak perlu jauh-jauh untuk menjual, dia cukup jual di KDMP ini. Nanti KDMP ini yang atur semua gitu. Seperti itu. Jadi saya pikir itu sangat-sangat luar biasa. Kalau masyarakat, kalau di KDMP ini terrealisasi di desanya kita ini gitu ya, desa CBD gitu. Iya. Kan di media sosial sendiri kan yang sekarang lagi viral itu, yang tren itu kan bahas soal MBG dan sebagainya. Ini apa namanya, koperasinya masih kurang gitu kalau di saya sendiri ya. Jadi kiranya mungkin kedepannya akan banyak gitu orang-orang yang bahas soal KDMP ini. Selanjutnya Bapak, kira-kira setelah KDMP ini berhasil di desa CBD, harapan apa yang Bapak harapkan nanti ketika KDMP ini berhasil di desa kita? Apakah desa kita menjadi desa yang mandiri atau menjadi desa apa? Atau bagaimana? Kalau masalah ke status desa kita berbicara itu ada beberapa fase yang penilaiannya ya. Tapi nggak usah kita terlalu jauh ke sana. Yang pasti seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa dengan adanya KDMP ini nanti akan ada hal-hal yang dipermudah bagi masyarakat kayak gitu ya. Nah, dan juga termasuk KDMP ini karena 6 gerainya loh. 6 gerainya mulai dari apotik, klinik, ya kan, mulai sembako, ada pergudangannya,
ada juga alat transportasinya yang disiapkan semuanya itu. Nah itu udah pasti butuh tenaga kerja yang banyak gitu kan. Nah yang kerja siapa? Itu adalah anggota KDMP itu. Jadi orang di desa ini setidaknya peluang kerjanya akan ada gitu loh. Peluang menyediakan, KDMP ini akan menyediakan peluang pekerjaan, nah menyediakan kebutuhan pokok gitu ya, dan mengamankan hasil buminya itu, mengamankan hasil pertaniannya mereka itu tidak ada yang beli gitu, pasti akan dibeli oleh si KDMP ini gitu. Ketepatan karena saya ini dalam bisnis ya kan, lain daripada dibeli. KDMP ini juga nanti KDMP CDPD khususnya itu kita akan larinya ke produksi gitu ya. Contoh tadi kan kita udah sempat bicara itu masalah kelapa gitu ya, potensi di sini banyak sekali. Nah kita jangan jual kelapanya, KDMP akan membeli kelapa dari masyarakat, tapi kelapanya kita tidak jual kembali. Yes, itu dia. Kita akan olah kembali, misalkan jadi minyak virgin coconut oil ataupun minyak gorengnya gitu ya, dengan tempurungnya jadi arang. Itu kan akan menarik banyak pekerjaan loh. Betul. Gitu. Dan juga dari si ekonomi sendiri itu barangnya menjadi lebih naik lagi gitu harganya. Harga jualnya lebih tinggi lagi. Ya udah pasti, karena kan kalau kita jual gelondongan pakai 5.000 gitu ya, atau gas-gasnya itu 6.000 sampai 7.000 lah oke. Tapi kalau kita olah dia kan lebih tinggi nilai. Bisa sampai berapa kali lipat? 2 sampai 3 kali lipat ya berarti. Kalau kita berbicara bisnis itu lebih dari itu, cuman karena kan akan ada akhirnya ada biaya produksi karena menyita tadi tenaga kerja gitu. Tapi bisa seperti itu. Gitu. Selanjutnya setelah kita tadi belajar, kita membahas tadi soal KDMP itu apa, kira-kira contoh kecil yang menjadikan KDMP ini sebagai peluang apa ya? Kira-kira yang membuat Bapak itu berpikir bahwa KDMP ini peluang banget gitu buat desa kita. Oke, contoh kecil. Kalau contoh kecil itu misalkan di media sosial aja ya. Sekarang ini konten kreator berjamur gitu ya. Ketepatan memang KDMP-nya kita ini juga nanti tidak akan lari dari situ. Kita akan coba juga di media sosialnya nanti, di media-media gitu ya, digitalnya, dan ketepatan juga. Saya tahu potensi orang CBD ini banyak ada digital marketing, ada yang lain kayak gitu. Nah itulah yang akan nanti kita ajak kerjasama kayak gitu, sehingga digitalnya bisa naik. Nah lain daripada di situ penjualan, di digital ini juga kita dapat penghasilan juga. Kayak gitu. Bapak. Kan dari tadi Bapak kayaknya cerita semangat sekali ya. Yang cerita tadi tentang positifnya terus. Sekarang kita mau bahas yang agak-agak gitu. Agak-agak ya. Agak-agak gitu. Menurut Bapak kira-kira tantangan selama menjadi ketua atau selama mensuarakan soal KDMP di desa sendiri apa kira-kira tantangan Bapak? Nah jadi sebenarnya tantangan itu pastinya ada ya. Pastinya setiap program itu ada tantangan, apalagi kita mau bergerak itu udah yakin saya pasti ada. Cuma masalahnya caranya kita menghadapi tantangan itu. Nah termasuk saya, kalau bisa dibilang di KDMP ini ada nggak tantangan? Waktu itu, waktu pas pembentukan ya kan, saya dipilih jadi ketua dan ada pengurus lainnya. Nah kita bingung nih mau ngapain ya kan? Taunya mau cari anggota KDMP gitu yang mau gitu kan? Taunya masyarakat itu mikirnya bukan itu gitu kan? Jadi mensosialisasikan ke masyarakat program yang kita ceritakan tadi ataupun program yang dari pusat itu yang tantangan berat. Cuman saya sebagai ketua dan teman-teman pengurus kita udah komitmen. Setidaknya kita sebagai pengurus pertama ini kita harus berikan fondasi yang bagus untuk pengurus berikutnya nanti. Jadi kita harus hadapi tantangan itu. Apalagi ya teman-teman, koperasi Desa Merah Putih ada kata koperasi gitu. Mungkin teman-teman atau orang-orang awamnya di desa tuh taunya ini cuman jadi simpan pinjam gitu. Jadi koperasi simpan pinjam. Padahal sebenarnya KDMP ini punya banyak sekali. Ada program ini menjamur gitu hal-hal yang ada dalamnya. Untuk itu mungkin ada sedikit cerita kira-kira hal-hal apa saja yang bisa dilakukan di KDMP selain simpan pinjam. Apa yang diharapkan kira-kira selain itu? Siap. Nah kembali lagi ya kan, KDMP ini ada 6 gerai yang dari pusat ya kan. Salah satunya memang simpan pinjam. Cuman ternyata di masyarakat waktu kami sosialisasi kemarin itu di RT gitu ya. Kami itu coba sosialisasi sudah jadi pengurus. Jadi kami sosialisasi gitu. Tahu-taunya tanggapan masyarakat, kapan saya bisa minjam? Waduh, gitu kan. Memang itu tanggapan masyarakat. Cuman berlahan kami menyampaikan
menyampaikan memang akan ada salah satu gerai simpan pinjam, tapi kita tidak fokusnya ke situ karena kalau simpan pinjam itu kalau ada yang penagihan ataupun cicilan yang enggak tepat bayar gitu kan, itu akan merubah pola ataupun keuangan KDMP ini sendiri. Jadi memang itu belum diprioritaskan. Yang diprioritaskan KDMP ini berjalan dulu ya kan, dia punya omset sendiri dulu, ada dana safety-nya itu yang akan jadi simpan pinjam kayak gitu. Oke, Bapak. Selanjutnya kita bicara soal realita dan kebijakan. Oke, menurut Bapak sebagai seorang ketua KDMP Desa CBD, menurut ketua paling penting itu apa agar KDMP ini tidak menjadi wacana gitu? Yes. Apa kira-kira? Sebenarnya kalau kita berbicara menjadi wacana, gini loh, ada program dari pusat ya kan. Nah, diluncurkan sekarang katanya 80.000. Dari 80.000 sebagai ketua itu kan baru macam-macam pikirannya gitu ya. Mungkin apapun yang dilakukan mungkin itu sebatas wacana, tetapi yakin dan percaya di antara 80.000 pengurus ataupun ketua KDMP itu akan ada action. Yakin saya. Nah, termasuk saya. Gitu ya, termasuk saya di antara itu gitu ya. Saya yakin dan kita akan action untuk itu gitu ya. Jadi saya pikir ya, meskipun regulasinya berubah-berubah dari pusat ya kan, seperti pertanyaan tadi itu ya kan, jangan sampai wacana, tetapi karena kita udah ada SK-nya, udah ada akta notarisnya. Mau bagaimanapun regulasinya di atas, KDMP CBD tetap harus jalan. Kita harus jalankan kayak gitu. Oke, selanjutnya kalau Bapak dikasih kesempatan untuk ngasih saran buat KDMP lain di luar sana, kira-kira apa sih ramuan atau tipsnya dari Bapak supaya KDMP Indonesia bisa berjalan gitu? Kalau masalah tips ya kan kita kembali kepada orangnya ya. Kalau saya prinsip dengan teman-teman pengurus itu prinsip itu ya kan. Kalau ada peluang kita ambil dulu, jangan seujon dulu gitu loh. Jangan seujon dulu. Oh ini bagus nih, oke kita jalan, sikat dulu. Nanti kalau ada masalah di jalan baru, bukan pulang ya, diselesaikan masalahnya supaya bisa terus jalan gitu, bukan ditinggalkan itu masalah, bukan. Nah, dan sekarang saya makin optimis. Host tahu kenapa saya semakin optimis? Karena sekarang ternyata ada pemerintah sudah menyiapkan namanya itu bisnis asisten gitu ya, singkatannya BA. Nah, itu dari Kementerian Ketepatan ya kan, di daerah kecamatannya kita ini, Kecamatan Marola, ada BA-nya kita itu bisnis asisten yang mendampingi koperasi ini sangat intensif gitu ya. Lain daripada dia sangat intensif, saya pikir ya dia agak orangnya itu dia begini, dia mengerjakan bukan sebatas ini tugas saya pelaporan gitu, tapi dia kejar. Termasuk kita ini gitu ya, kami pengurus CBD dia kejar gitu, kamu harus bisa gitu, kita harus bisa gitu. Dengan hal itu sangat membantu kami gitu. Nah, ini masalah wacana tadi ini sebenarnya tinggal kembali kepada yang 80.000 ketua tadi ini kan, dengan pengurus-pengurusnya mau nggak ambil itu kayak gitu. Apalagi sudah disiapkan dengan BA yang memang kompeten di bidangnya, dengan mereka udah dibekalin dengan pelatihan kayak gitu. Pemberkasan itu BA itu bantuin semuanya loh. Jadi itu sangat luar biasa sekali, itu udah sangat membantu lah ya. Jadi kita tinggal action aja sih. Oke, Ketua. Selanjutnya kita mau cari tahu ini kerjasama. Kira-kira KDMP Desa CBD sendiri ini dia ada kerjasama tidak, atau gotong royong tidak dengan instansi-instansi lain yang ada di desa, atau bagaimana? Atau ada tabrakan gitu sama instansi lain di desa? Ini kan kalau kita berbicara masalah kerjasama pasti kita berbicara masalah dana ya. Ini pendanaan ataupun lain daripada itu daya serap produk. Jadi kami sebagai pengurus ketua KDMP Desa CBD akan membangun banyak relasi, mencari banyak yang bisa kita kerjasama, swasta maupun itu BUMN, nggak masalah. Yang penting simbiosis, saling menguntungkan. Karena operasi ini ada ADRT-nya sendiri, ada anggaran dasarnya sendiri, ada anggaran rumah tangganya sendiri, ada juga peraturan khususnya. Jadi operasi ini wajib jalan gitu loh. Karena kita akan coba cari
Misalkan kan di peraturan khusus atau di apa itu, misalkan ada ini salah seorang misalkan di desa yang mau jadi investor, mau tanam modalnya, kita buka, ya kan, kita akan kasih lihat ini apa namanya itu proposal bisnisnya, ini dia gitu kan, begini keuntungan berbagi ke hasil gitu ya. Dan juga misalkan kalau petani, kita kan banyak di sini petani kan, kita kan bisa supply bibit pupuk seperti itu, tapi hasilnya jual ke koperasi gitu. Berarti kalau berbicara soal KDMP ini berarti ranahnya ini lebih luas lagi ya gitu. Lebih luas banget gitu. Sampai bisa investasi. Bisa investasi bagi hasil gitu ya. Kalau ada uang lebih gitu ya, ada misalkan masyarakat gitu yang dengar nggak tahu uangnya nggak kepake gitu ya. Investasi di KDMP aja gitu, kalau nggak kepake gitu. Yakin kita ada bagi hasil. Dan pastinya untungnya dapat. Ada untungnya. Ada MOU-nya dong. Udah pasti gitu. Jadi kita akan coba pengusaha-pengusaha lokal gitu. Dan ada triknya kita juga memang. Jadi kita akan menjalin hubungan baik dengan KDMP lain yang jalan. Kita akan coba cari mereka memproduksi apa di sana. Iya kan, mereka memproduksi apa, siapa tahu kita butuhkan. Nah, baru juga KDMP-nya kita punya apa. Nah, siapa tahu mereka butuhkan. Nah, ini kan bisa tukar nih. Informasi. Partner gitu kan. Saling memenuhi kebutuhan masing-masing kayak gitu. Oke, berarti kalau bisa kita simpulkan ini berarti KDMP ini lebih banyak peluangnya gitu, lebih banyak peluang daripada kerugian berarti. Lebih banyak peluangnya. Ya. Tapi kalau kita berbicara masalah peluang dengan kerugian ini menarik gitu kan. Ada penawaran salah satu contoh begini, ada penawaran ya kan. Kamu mau nggak ambil ini? Ini bisa membuat dirimu bahagia ke depannya. Contoh salah satu kan. Nah, kalau kamu ambil berarti itu ada tantangannya, ya nggak? Kalau kamu nggak ambil berarti sama sekali kamu tidak akan dapat, kayak gitu. Jadi itu dia masalahnya. Kalau masalah kekurangan, dia tetap akan, semua sistem akan ada kurangnya. Tapi tergantung siapa yang mau ambil. Nah, dialah yang melengkapi itu, cara memimpinnya gitu kan. Dialah yang melengkapi kekurangan itu. Nggak mungkin template begitu harus sesuai semua, enggak. Tapi tergantung kita mau, ini maunya begini, nah kita yang mencukupinya, kayak gitu. Kayaknya sekarang kita sudah masuk di penghujung acaranya kita pada malam hari ini ya teman-teman. Jadi kira-kira kita minta satu lagi closing statement. Kira-kira apa pesan atau harapan dari Bapak sebagai Ketua KDMP terhadap KDMP Desa CBD itu sendiri, dan harapannya Bapak buat program KDMP ini ke depannya itu bagaimana Bapak? Oke, siap. Nah, kalau masalah khusus ya, ini khusus dan juga memang termasuk permasalahan saya sebagai ketua. Ya, kan? Coba sedikit ya. Tantangannya di desanya kita sendiri apa kira-kira? Kita udah melakukan perekrutan, tapi perekrutan belum maksimal. Ya kan, kita udah sosialisasi ke dusun-dusun, udah, tapi belum maksimal. Nah, maksudnya pesannya saya. Bagi masyarakat CBD, siapapun yang mendengar ini, siapapun ya kan, marilah gabung, jadi anggota KDMP, jadi anggota koperasi. Karena kenapa? Kalau kita tidak gabung, kita sendiri yang rugi. Seperti saya bilang tadi, ya kan? Seperti saya bilang tadi, kita mau ambil peluang ini atau enggak? Nah, kalau enggak diambil tetap rugi. Ya kan udah pasti nggak dapat. Ya kan, kalau kita ambil ada kemungkinan dapat. Kan gitu. Nah, jadi itu kalau masalah pesannya untuk warga CBD ya, marilah mendaftar sebagai anggota koperasi CBD. Kami akan tetap menunggu. Nah, bisa hubungi juga siapa-siapa pengurus kita, ada semua kok di CBD. Dan kalau memang misalkan informasi belum semuanya tahu tentang koperasi, kami membuka diri untuk menyampaikan itu ke masyarakat ya. Kami supaya kita sama-sama kembangkan ini CBD karena untuk kita gitu. Itu sih. Oke, terima kasih Bapak. Oke teman-teman, dengan berakhir tadi closing statement dari Pak Gembira, maka berakhir pula juga sesi podcast kita pada malam hari ini. Dari saya sendiri, menurut saya program KDMP ini adalah peluang yang sangat besar bagi kita semua, dan diharapkan agar teman-teman dan masyarakat di Desa CBD semuanya ikut mendaftar, ikut berkontribusi di program KDMP-nya kita ini, agar program kita ini berjalan gitu teman-teman, dan supaya agar
pemerintah di luar sana itu melirik KDP-nya kita. Dan mungkin saja nanti kedepannya KDP kita ini menjadi acuan gitu, jadi acuan dari harapan kita menjadi acuan dari KDP lain sebagai KDP yang telah sukses menjalankan programnya di desanya sendiri. Saya Agi Mukti selaku host pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.